Selamat pagi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis kegagalan crankshaft mesin diesel truk, dan saya Rizky Febri Budiono, NIM 205021. Saya Ferdianto Bagus Kuncoro, NIM 205025. Di sini kita akan mempresentasikan yang pertama introduction, 2 method and analysis, nomor 3 result and diskusi, yang keempat conclusion. Yang pertama introduction. Poros engkol mesin diesel dijalankan dengan torsi stabil yang dikombinasikan dengan tegangan tekuk rotasi, dan kelelahan adalah mode kegagalan yang dominan. Desain yang buruk, perakitan yang kurang baik, poros yang tidak sejajar, geometri yang salah, dan proses perlakuan panas yang tidak tepat sebagian besar berkontribusi pada kegagalan kelelahan poros engkol. Kerugian akibat kerusakan poros engkol tidak hanya pada engkol itu sendiri, tetapi juga bagian-bagian mesin lain yang terkena dampak kegagalan poros engkol. Oleh karena itu, analisis kegagalan memainkan peran penting dalam menghindari terulangnya kegagalan serupa dan peningkatan desain, teknik pembuatan, dan sebagainya. Dilaporkan bahwa sebuah truk berhenti tiba-tiba dalam keadaan normal dan mesin tidak mau hidup saat mencoba beberapa kali. Setelah membongkar oil pan, fenomena kekurangan oli, drawing silinder, dan locking bearing bus tidak ditentukan. Saat mengangkat mesin, ternyata ujung besar poros silinder fenomena kekurangan oli drawing silinder dan locking bearing bus tidak ditemukan. Saat mengangkat mesin, ternyata ujung besar poros engkol retak. Truk itu telah bekerja sejauh 28.094 km sebelum rusak. Poros engkol yang retak terbuat dari baja S38 MNSIV. Permukaan jurnal ditentukan untuk dipadamkan secara induksi secara lokal. Kedalaman selubung efektif ditentukan sebagai 1,2 sampai 28 mm dan lebar selubung 15 mm. Kekerasan inti dan kekerasan permukaan pada daerah yang diperkeras masing-masing ditetapkan sebagai HV 30 250 sampai 290 dan HRC 50. Dan yang kedua, method and analysis. Komposisi kimia material poros engkol yang rusak dianalisis dengan analisis kimia spektroskopi. Mikrostruktur di berbagai daerah diamati dengan mikroskop optik atau OPM dan mikroskop elektron pemindaian atau SEM. Profil kekerasan mikro dari permukaan hingga interior di berbagai wilayah dibuat dengan sistem Vickers dengan beban 1000 gram untuk menentukan kedalaman casing yang efektif. Kriteria penentuan kedalaman yang dijelaskan dalam spesifikasi teknik adalah kedalaman material dengan kekerasan lebih besar dari HV 425. Permukaan retak diamati secara visual dan menggunakan SEM. Dijelaskan seperti gambar. Yang ketiga ada result and discussion. Rakitan poros engkol as received ditunjukkan pada gambar 1. Di ujung besar poros engkol, roda gigi pengatur waktu dan flansa roda gila digabungkan ke jurnal poros engkol. Inspeksi visual mengungkapkan bahwa lokasi retakan hanya terletak di celah perakitan pada jurnal antara timing gear dan flansa flywheel, ditandai dalam gambar 1. Rekahan pada dasarnya tegak lurus terhadap sumbu poros terlihat pada insert kiri gambar 1, dan morfologi retakan zigzag disajikan pada permukaan jurnal terlihat pada insert kanan gambar 1. Tercatat bahwa retakan radial muncul di permukaan timing gear. Itu bisa dilihat gambarnya. Untuk yang pengamatan pada permukaan patahan, fraktur yang cocok ditunjukkan pada gambar nomor 2.
Permukaan patahan menunjukkan warna coklat tua karena adanya lapisan tebal di atasnya. Permukaan visual mengungkapkan bahwa permukaan patahan kasar dan menunjukkan pola ratchet atau bentuk bintang yang sangat rumit, dan sisi tanda ratchet berada pada sudut sekitar 45 derajat terhadap suhu poros. Mirip dengan patahan tipikal kegagalan torsi. Tanda reset dihasilkan ketika retakan berhenti pada titik-titik melingkar yang berbeda dan dihubungkan bersama, menciptakan tonjolan pada permukaan patahan. Kehadiran tanda reset juga menunjukkan banyak asal dan konsentrasi stres yang tinggi. Permukaan patahan rusak berat karena tergores. Terlihat bercak putih pada patahan yang serasi. Seperti gambar 2, arah deformasi plastis di lokasi goresan pada kedua patahan yang cocok semuanya berlawanan arah jarum jam atau ditunjukkan dengan panah merah di gambar 2. Poros engkol telah dipisahkan menjadi dua bagian sebelum mesin dibongkar di lokasi. Dilaporkan oleh insinyur di pabrikan. Oleh karena itu, tanda goresan dengan arah belokan yang sama pada permukaan patahan yang cocok tidak dapat dihasilkan selama pembongkaran atau pengangkutan poros engkol yang rusak. Ini bisa dilihat pengamatan pada permukaan patahan. Pengamatan stereomikroskopi jarak dekat pada permukaan patahan crankshaft dan retakan pada timingir. Yang A, permukaan retakan crankshaft dan retakan bernomor pada tepi luar crankshaft, dan yang B, retakan timingir menunjukkan morfologi perluasan retakan. Ini bisa dilihat sendiri gambarnya. Dan seperti di gambar, permukaan patahan poros engkol diamati dengan mikroskop stereo jarak dekat setelah permukaan patahan dibersihkan dengan ultrasonik dalam larutan aseton. Tanda-tanda pantai terungkap secara tidak jelas di beberapa daerah seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 itu. Pengamatan makro primer menunjukkan bahwa poros engkol retak dalam mode kelelahan asal ganda dan disebarkan dari lingkaran luar jurnal menuju interior sepanjang radial. Selanjutnya 3.2 mikrostruktur. Spesimen metalografi penampang memanjang disiapkan yang diambil dari lokasi antara retak C9 dan retak C10. Dari makromorfologi, lapisan mengeras seperti bulan sabit dengan lebar longitudinal 17 mm dan kedalaman maksimum 2,6 mm. Terungkap pada permukaan jurnal di dua sisi langkah antara sisi timingir dan sisi flensa flywheel. Lebar lapisan pengerasan makro pada sisi timingir, sisi kiri pijakan, dan sisi kanan flywheel, sisi kanan pijakan, masing-masing adalah 8 mm dan 9 mm. Struktur mikro daerah yang mengeras pada permukaan jurnal terdiri dari martensit, temper yang sangat halus. Struktur mikro matriks jauh dari daerah yang mengeras terdiri dari struktur pita ferrit dan perlit. Bisa dilihat dari foto mikroskopiknya yang bagian pita ferrit dan perlit. Dan pada gambar mikrostrukturnya, SEM pada permukaan rekahan gambar A dan B, rekahan asli menunjukkan tanda pantai. Dan yang C, permukaan retak baru terbuka menunjukkan bekas pantai. Dan yang D, permukaan retak baru terbuka menunjukkan striasi kelelahan. Oke, yang terakhir conclusion. Nomor 1, poros engkol yang rusak terbuat dari baja S38 MNSIV. Tidak ada cacat metalografi dan penempaan yang ditemukan pada asal retakan dan bahan matriks. Kekerasan permukaan dan kedalaman selubung efektif pada jurnal pengerasan induksi di sisi flensa flywheel sesuai dengan spesifikasi. Kekerasan permukaan jurnal pengerasan induksi jauh lebih rendah dari nilai batas bawah yang ditentukan
dan daerah kekerasan rendah 0,4 mm terjadi pada jurnal pengerasan induksi di sisi pinggir. Dan yang nomor 2, fraktur terjadi pada celah assembling pada jurnal crankshaft antara timing gear dan flywheel flange. Retakan deviasi positif dan negatif dengan sudut plus minus 45 derajat terhadap sumbu poros dimulai dari permukaan jurnal poros engkol di sisi timing gear dan terutama meluas ke sisi timing gear yang mengarah ke morfologi retak zigzag pada permukaan jurnal. Pola fraktur lecet atau berbentuk bintang yang rumit yang khas dari beberapa retakan kelelahan terjadi pada permukaan fraktur di bawah aksi pembengkokan berputar siklik yang dikombinasikan dengan pembuatan torsi yang stabil. Tidak adanya selubung yang diperkeras pada permukaan jurnal di sisi timing roda gigi dan kekerasan permukaan yang dihasilkan rendah membuat kekuatan kelelahan permukaan lokal menurun untuk mengarah pada inisiasi dan penyebaran retakan kelelahan di wilayah yang lebih lemah. Celah perakitan adalah tempat konsentrasi tegangan struktur rakitan yang terdiri dari poros engkol, roda gigi, waktu dan flensa flywheel setara dengan taki dalam. Kemudian asal-usul retak lelah mudah dimulai karena konsentrasi tegangan yang besar. Oke, sekian dan terima kasih.